Halo para eaters, aku seneng banget nih soalnya ada dua film pendek Indonesia yang masuk di Netflix baru-baru ini nih. Yang super keren, meaningful banget, dan kelas internasional banget. Apakah itu? Ya udah yuk, langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama judulnya Sammy Who Can Detect His Body Parts. Film ini rilis tahun 2025 kemarin, didirect oleh Ryan Mickelson dan ditulis oleh Karen Ong. Mereka ini kreator dari Indonesia juga ya. Film ini dibintangi oleh Jabri Nicole dan Diana Masayu sebagai lead aktornya gitu. Film ini memenangkan FFI sebagai film pendek terbaik ya kan di 2025 kemarin dan juga screening di JAV 2025. Gila sih, asli film pendek Indonesia bisa se-surprise ini. Kurang lebih 20 menit durasinya. Yang nonton bikin nge-freeze, aku nge-freeze totally kayak ini nih fiksi gitu kan. Tapi kita yang nonton tuh percaya semua cerita yang dihadirkan itu kayak beneran eksis gitu. Ya ada gitu orang segampang ngelepas baterai, lepas-lepasin bagian tubuhnya dikasihin ke orang gitu kan. Kalau superhero kira-kira apa namanya nih keahlian begini nih? Iya dikasihin ke orang, tentunya yang orang itu membutuhkan ya, ada case-nya gitu. Ya aku suka nih di sini nih. Alur ceritanya bergerak dari sini. Jadi kasualitasnya main banget. Dalam 20 menit kita bisa dikasih konflik konklusi gitu kan. Sebenarnya dialognya tuh nggak ribet, secara acting juga kursinya pas aja, nggak yang gimana-gimana, nggak membutuhkan emosi yang seperti apa, tapi penceritaannya ini loh mahal banget. Film ini tuh vibesnya yang aku rasain tentang keputusasaan, kehampaan, merasa berbeda yang ekstrim gitu ya. Tapi at the end kita harus memaknai hidup dan menjalaninya sampai akhir. Jadi bagaimana si Semi bisa memberikan kebermanfaatan semasa hidup gitu kan. Jadi dia punya tujuan hidup dengan kekurangannya dia gitu. Dan aku sukanya dimana setiap case yang diselesaikan itu emang benar-benar berarti dan dieksekusi dengan mantep gitu. Dikategorikan horor karena ya ada beberapa scene yang memang cukup gore gitu ya. Grafisnya sih tapi keren. Itu tuh yang bagian shoot mayat tuh, si mayat Semi juga keren abis. Ini film 21 plus ya actually. Ya ada beberapa scene yang memang sangat vulgar ya. Aku kasih 9/10 ya buat film ini. Soalnya dia punya kelas cerita dan whole package yang internasional banget. Ya iyalah, sudah ikut kompetisi di luar juga soalnya di Berlinale Film Festival 2025, terus dapat penghargaan Silver Dragon Award juga. Ya emang deserve banget sih emang. Oke, next yang kedua nih. Filmnya Monica Teja. Ih gila sih. Judulnya My Therapist Said I'm Full Sadness. Cocok ya yang rawat jalan dari psikiater atau terapi di psikolog, nih film relate abis. Oke, ini film sebenarnya udah dari tahun 2024. Udah menang FFI juga kategori film pendek dokumenter terbaik ya kan. Ini film memang bukan film untuk semua orang. Terus juga film ini mengangkat terkait isu LGBTQ. Tapi menurutku ini film pendek dokumenter LGBTQ yang paling manis, paling menyentuh, paling jelek gitu ya, yang pernah aku tonton. Mainin dialog asli, percakapan yang dirasa natural banget. Terus kadang juga Monica Teja sebagai lead aktornya gitu kan, dia monolog sendiri pakai naskah atau narasi yang emang natural banget, yang dari diri dia, experience dia yang dialamin gitu kan. So itu organik banget. Treatment scene dan sinematografinya mahal banget. Gak ada set yang ribet.
di rumah aja gitu kan. Ya ada di luar paling kayak di bandara gitu. Terus di apartemennya dia di luar negeri gitu. Terus banyak shoot-shoot yang ya nggak yang gimana-gimana, tapi itu nyentuh banget gitu. Semua scene dibikinin bias ya. Ya nggak yang gimana ya. Ya nggak perlu belak-belakan lah ini tentang apa, bagaimana gitu kan. Tapi itu tuh suatu tindakan yang sangat approval banget dari apa yang kreator mau sampaikan gitu. Berangkat dari keresahan dan isu diri sendiri, menurutku itu jenius banget sih. Ya jadi dari pengalaman pribadi keresahannya Monikanya sendiri kan. Sekian lama mungkin menanggung perasaan yang kurang nyaman terkait pilihan orientasi seksualnya, pilihan hidupnya gitu. Terus bagaimana penerimaan keluarga dan lingkungan, bagaimana bisa tetap menjadi diri sendiri, berani punya goals, berbenturan juga dengan norma agama. Tapi balik lagi yang disoroti di sini bagaimana selayaknya manusia hidup mengarah pada tangga kehidupan yang itu tuh misteri gitu. Gak ada yang tahu dan bisa paksain, gak ada gitu, gak ada yang bisa. Ini film hangat banget sih. Dia punya kekuatan magical dari kesederhanaan dan kejujuran dari kreatornya itu ya. So menurutku memang Monica Teja sini sempat spill sebenarnya karya dia sebelumnya terkait isu yang mirip gitu ya di film Dear to Me. Aku udah nonton, aku suka juga, keren banget juga, nggak kalah bagus menurutku. Kalau untuk film yang ini, yang Full Sadness ini, film ini juga sebenarnya sudah special selection di luar negeri ya. Terus yang aku suka banget di film ini juga si kreator tuh dia ngasih footage masa kecil dia gitu kan, masa dia bersama papa mamanya yang lagi muda. Terus ada eskalasi sampai mama papanya jadi tua, jadi opa oma gitu. Dan how now gitu. Terus gimana kehidupan kita gitu kan, dengan pilihannya Monica mau dan pilih, dan itu tuh kayak getir pahit, but it's life. So far film dokumenter pendek Indonesia yang pernah aku tonton, untuk ini aku kasih rating 10/10 sih. Karena menurutku ini film paling jujur dari sang kreatornya, sangat patut diapresiasi. Oke, so itu tadi ya 2 short movie Indonesia yang tayang di Netflix baru-baru ini yang keren banget, yang meaningful banget, yang wajib ditonton ya bagi sinepil yang memang benar-benar mencintai film, yang mikir, yang penuh dengan value gitu. Dan film ini menurutku punya impact yang besar banget setelah ditonton. So aku rekomendasikan banget buat kalian tonton ya. Oke, segitu dulu guys. Thank you yang udah nonton, yang udah apresiasi juga, and see you next video. Kamu pasti ngerti.